Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pertemuan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini segera kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas materi pada pokok bahasan yang kelima, KD5 pertemuan yang pertama dengan topik kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi sebelumnya, marilah bersama-sama dan selalu kita mulai dalam segala kegiatan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Untuk itu mohon disiapkan semuanya. Mari bersama-sama kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan Pak Hadi tak henti-hentinya selalu mengingatkan bahwa di masa ini, di bulan-bulan ini sudah hampir 4 bulan, semua negara termasuk negara kita terkena dampak virus COVID-19. Untuk itu mohon para siswa selalu berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, kalau kita bepergian selalu membawa masker, kemudian cuci tangan baik sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya juga selalu berusaha menjaga jarak dalam kita pergaulan sehari-hari, baik di masyarakat, baik di mana saja kita berada. Mudah-mudahan dengan kita berusaha, kita tidak terkena yang namanya virus corona. Baik, mari segera saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai, saya ulangi kembali, topik hari ini adalah makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Oke para siswa, mari kita mulai. Kita selalu ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ingat itu, kita adalah makhluk sosial. Walaupun di samping kita juga kita mempunyai kepentingan pribadi, atau sering dikatakan manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk pribadi. Maksudnya bagaimana? Kalau sebagai makhluk pribadi, kita bisa menentukan apa saja yang kita kehendaki. Contohnya sebagai makhluk pribadi, kita beragama, itu kehendak kita masing-masing atau hak masing-masing. Sering dikatakan sebagai hak asasi manusia dalam memakai baju, dalam berpakaian, dalam beribadah, itu sebenarnya pribadi masing-masing yang harus senantiasa untuk berusaha melakukan. Oke, yang utama kemudian pembahasan kita adalah kita sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial atau sering dikatakan zoon politikon, yang mana hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi segala sesuatu selalu bergantung sebenarnya pada orang lain. Banyak contoh bergantungan kita. Contoh kita contohkan sebagai manusia. Manusia waktu kecil, namanya bayi, tidak bisa apa-apa. Semuanya bergantung pada orang lain, pada bapak ibunya, pada siapa saja. Pengusaha pun yang kaya raya, punya duit banyak, tidak bisa dengan uangnya itu hidup sendiri, nggak bisa. Selalu dia harus mencari orang lain untuk membantu dalam segala usahanya. Apalagi pada waktu kita sakit di rumah sakit, lihat bisa apa kita? Semua
diladeni, semua disiapkan, semua berusaha bergantung pada orang lain. Nah, ini berarti apa? Ini berarti bahwa kita itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita sendiri. Kita akan berarti kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah selalu bekerja sama, toleransi, sopan santun, saling hormat menghormati, dan apa saja. Jangan sampai itu membuat orang lain menjadi tersinggung dan sebagainya. Kira-kira gimana? Paham? Mudah-mudahan apa yang Pak Hadi sampaikan paham ya. Kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan bisa nanti bisa lewat WA, bisa lewat ya apa SMS atau bahkan pakai Facebook. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita melanjutkan apa toh kerjasama itu, apa toh makna kerjasama dalam kehidupan. Nah, ya kita mulai. Kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Bisa di dalamnya ada lembaga swasta, lembaga negara, pemerintah, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian itu bisa dilihat dalam praktek kehidupan masyarakat. Apa bentuknya? Kita melihat bentuknya dalam masyarakat ada namanya gotong royong. Nah, yang tujuannya kalau gotong royong jelas sudah ditentukan. Contoh, gotong royong di masyarakat A membuat apa? Umpamanya membuat gardu ronda, jelas ditentukan harus selesai pembuatan gardu ronda ya, dengan cara bermacam-macam. Oke, terus apa toh perlunya gotong royong itu? Apa toh gunanya gotong royong itu? Mengapa toh perlu gotong royong? Kan begitu banyak pertanyaan. Mengapa? Karena manusia itu tidak bisa sendiri, karena selalu butuh bantuan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, manusia dikatakan wajar. Manusia dikatakan wajar itu maksudnya bahwa itu si manusia itu wong, itu orang jika dia hidup bersama orang lain. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita dikatakan seperti manusia, jangan sampai. Karena kita manusia, maka kita harus selalu bersama orang lain. Nah, sehingga tadi di atas dikatakan jangan sampai kita berbuat pada orang lain yang membuat ketersinggungan, membuat menjadi orang lain marah, mengecilkan orang dan sampai itu jangan sampai dilakukan. Oke, gitu. Kemudian perlu juga kita mengetahui tentang istilah-istilah kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali pulaunya, banyak sekali sukunya ya. Di Jawa orang mengatakan gotong royong dengan gugur gunung. Nah, kemudian di Palembang mengatakan sikaroban. Di Sumatera Barat mengatakan manunggal sakato. Kemudian di Bali subak Minahasa Mapalus. Nah, kemudian silakan para siswa nanti buka YouTube, buka buku dan sebagainya, bisa mencari nek Jawa kok dikatakan gugur gunung ki ngopo to, mengapa to. Nah, itu sedikit aja saya kasih Pak Hadi kasih uraian. Gugur gunung itu maksudnya kalau gunung itu apa istilahnya meletus kemudian roboh atau gimana, itu kan berguguran, di situ banyak sekali ada batu, ada pasir. Nah, itu berarti namanya Jawa gugur gunung menandakan orang di masyarakat itu bersama-sama berbondong-bondong mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Di Bali ada namanya subak. Subak itu sebenarnya terkenal dengan pembagian air. Pembagian air itu kalau orang kan ingin menangnya sendiri. Kalau tidak dilakukan dengan bersama-sama, yang terjadi nanti bisa ada perkelahian, bahkan sampai pembunuhan.
dan lain-lain. Silahkan nanti kalian buka sendiri, dibuka ya, di YouTube bisa, dipakai buku-buku bisa, tanya pada bapak ibunya boleh. Apalagi kalian kalau ada yang berasal dari Palembang, Sumatera Barat, gimana toh gotong royong di sana itu? Nah, silahkan ya, silahkan Pak Adi, persilahkan untuk memperluas cakrawala pandang kalian. Oke, kemudian di negara kita ini ada, ini karena kerjasama gotong royong. Contoh, negara kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, ya luar biasa lamanya. Tanpa kerjasama bersama-sama mengusir, mengenyahkan penjajah, ya tidak bisa, tidak mungkin penjajah akan pergi dari bumi Indonesia yang sangat kaya raya ini, ya. Sehingga puncaknya kita lihat ada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu puncak dari kerjasama sebenarnya, ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang pemikir, ada yang pakai senjata, apa saja digunakan. Ada yang menyediakan makanan, ya. Selanjutnya, bahwa dengan kerjasama jelas akan terwujud suatu persatuan dan kesatuan. Nah, sehingga nanti tujuannya nek bersatu kita teguh, katanya bercerai kita runtuh. Nek mengerjakan sesuatu nek ming dhewe ora kuat, nek bersama-sama kuat. Nah, sehingga tujuan nasional bangsa kita nanti dapat tercapai. Bagaimana para siswa? Jelas? Kalau belum jelas, sekali lagi boleh nanti ya miss call sama Pak Adi, WA boleh ya, apa saja untuk memperjelas ini. Tapi ini materi yang mudah sehingga saya kira kalian mudah untuk memahami. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang terakhir untuk pertemuan pada hari ini. Kita selalu harus tahu apa toh tujuan nasional bangsa kita itu, di mana toh letaknya. Nah ya, tujuan nasional bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah terakhir itu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, tapi kemudian poin-poin yang lain harus tercukupi, terpenuhi. Di mana itu terletak? Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Coba buka lagi pembukaannya ya. Apa saja itu? 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjelasannya nanti akan Pak disampaikan untuk pertemuan berikutnya ya. Silakan itu menjadi bahan kalian untuk mulai mencari, bertanya dan sebagainya. Apa toh penjelasan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa itu umpamanya ya. Tak kasih dikit mencerdaskan seperti kita yang sekarang. Ini dalam rangka negara itu bagaimana warga negaranya itu cerdas. Maka dibuat ada pendidikan nasional dan sebagainya. Seperti sekarang di COVID aja ada daring, itu tujuannya sebenarnya biar bangsa Indonesia, biar anak-anak Indonesia tidak bodoh walaupun ada wabah, pembelajaran tetap berlangsung gitu ya. Oke, yang selanjutnya untuk kalian memperjelas, Pak Hadi kasih tugas untuk kalian kerjakan ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengerjakan soal yang kaitannya dengan itu. Coba silakan untuk kalian tulis ya, ditulis. Yang pertama atau nomor 1, tuliskan pengertian kerjasama. Nah, terus sudah. Yang kedua, tuliskan pengertian gotong royong. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari kerjasama? Terus yang keempat, tuliskan 4 tujuan nasional bangsa Indonesia. Terus yang terakhir, yang kelima, coba tulis, jangan sampai lupa tulis mengapa toh perlu kerjasama itu. Nah, oke para siswa, mudah-mudahan semua dapat mendengarkan dengan jelas uraian Pak Hadi, tidak ada yang ketinggalan. Kemudian tolong nanti kalau tugasnya selesai laporkan sama Pak Hadi, tapi sebelumnya minta tanda tangan orang
tua. Ya, bisa dikirim lewat WA, bisa lewat lewat yang sekarang baru di madrasah kita baru gencar-gencarnya, yaitu lewat suai. Nah, ya. Oke, itu aja dulu para siswa. Mari pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini kita tutup dulu dengan berdoa, mohon perlindungan Allah dan minta biar kita dimudahkan untuk menerima materi-materi pelajaran. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak Hadi cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.